Langit di atas puncak gunung tumpang pitu menghitam pekat, seolah hendak melahap seluruh istana yang berabad-abad tersembunyi di balik kabut. Petir menyambar diam-diam, membelah cakrawala tanpa suara. Hanya kilatnya yang memperjelas siluet pohon-pohon besar. Ranting mereka meliuk ke langit, bagai tangan-tangan yang memohon keadilan atau mengutuk takdir. Tak ada hujan, namun udara terasa basah, berat, seperti dunia sendiri menahan nafas, menunggu sesuatu yang mengerikan lahir dari rahim kegelapan. Di dalam Balirung Niskalapura, aula suci berdinding kristal berpendar biru lembut. Suasana lebih mencekam daripada malam-malam yang paling kelam dalam sejarah kerajaan mereka. Biasanya tempat ini bergema dengan musik roh, doa-doa yang menggema lembut, dan tawa ringan bangsawan abadi. Tapi malam ini hanya keheningan yang membeku di udara, pekat dan menusuk. Samar terdengar gesekan kain berat saat para sesepuh beringsut gelisah di tempat duduk mereka. Kabut magis yang biasanya menari tenang di atas lantai, kini bergulung, berat dan penuh tekanan. Di ujung Balirung, di atas singgasana berwarna biru keperakan, duduk Maharani Chandragirana. Sosoknya membisu, nyaris tak bernyawa. Seperti patung dewi yang diukir dari cahaya dingin dan kabut suci. Jubah putih bertabur butiran bintang di tubuhnya bergetar perlahan, seolah bernafas seirama dengan denyut ruang itu sendiri. Rambut panjang keperakannya menjuntai hingga menyentuh lantai kristal, memantulkan bayangan yang seolah hidup. Matanya tertutup tipis, memancarkan wibawa agung, kekuasaan mutlak, dan secercah kecemasan yang tersembunyi rapi di balik 1000 lapisan ketenangan. Di hadapannya, 7 sesepuh langit berdiri dalam formasi setengah lingkaran. Mereka mengenakan jubah biru tua hampir hitam, dihiasi bordir emas membentuk mantra pelindung yang berdenyut samar. Kalung berlian roh di dada mereka berkedip-kedip, tidak stabil, seakan bereaksi pada gelombang energi tak kasat mata yang membebani udara. 3 lentera sihir tergantung di langit-langit yang menjulang, memancarkan cahaya biru yang bergetar tak stabil, berdesir pelan, seolah menangis ketakutan. Benda mati pun ikut gentar malam ini. Sunyi menghimpit ruangan, meremas setiap napas hingga nyaris pecah. Sampai akhirnya sesepuh mandraka bertubuh tinggi dengan suara seberat batu karang, memecah keheningan. Kita semua telah merasakannya. Suara berat itu bergetar dalam rongga dada semua yang hadir, membuat bulu kuduk meremang. Gelombang energi besar bangkit dari dasar alas Porwo. Kalimat itu bergema, memantul di dinding kristal, seakan menggandakan bobot kenyataan yang tak bisa lagi diingkari. Dari sisi ruangan, sesepuh Jaya Lingga, lelaki tua bermata buram seperti kaca berembun, membisikkan nama itu. Hampir tanpa suara, takut didengar oleh makhluk lain di luar sana. Noyo King Kong, Raja api arogan yang telah dibekukan dalam tidur abadi, kini kembali menghirup dunia. Mendengar nama terkutuk itu, beberapa sesepuh secara refleks mencengkram jubah mereka erat-erat. Bibir mereka bergetar, melafalkan doa pelindung dalam bisikan nyaris yang tak terdengar. Di atas singgasana, Maharani Chandragirana perlahan membuka matanya. Kilatan cahayanya bukan sekedar pantulan dari kristal Balirung. Itu adalah kilat kesadaran dan firasat tentang bencana yang akan datang. Wajahnya tetap datar, tak berguncang. Namun di antara kilau keperakan kulitnya, terselip satu kerut tipis di kening. Tanda kekhawatiran sejati yang dalam 1000 tahun terakhir tak pernah muncul. Akhirnya suara Maharani terdengar, pelan tapi berat. Setiap katanya mengguncang udara, menghantam dada mereka seperti palu ke landasan baja. Yang lebih parah adalah bahwa darah Niskalapura sendiri terlibat dalam bencana ini. Katanya, suaranya mengental, seperti kabut yang mencekik. Ruangan itu bergetar hampir tak kasat mata. Bisikan pecah seperti retakan di permukaan es. Para sesepuh saling memandang. Wajah mereka berubah pucat. Mata mereka mencari satu sama lain, mencari pengingkaran yang tak pernah datang.
Maharani membiarkan kehenangan itu bertahan, membiarkan ketakutan membangun benteng di dalam hati mereka. Kemudian dengan suara lebih dingin dari salju abadi, ia mengucapkan satu nama. Sasmita. Nama itu meluncur dari bibir Maharani seperti panah kutukan, menancap dalam setiap jiwa yang mendengarnya. Sesepuh Arya Wiseso, lelaki renta, berkerut dalam, hampir jatuh terduduk. Wajahnya yang biasanya tenang kini memucat, seperti darahnya menguap ke udara. Maharani Candrakirana menegakkan tubuhnya. Jubahnya yang berkabut berdesir pelan, bergelombang, seolah ruang di sekelilingnya ikut bergerak bersama denyut nadinya. Anakku telah memakai tubuh manusia untuk keluar dari alam roh ini. Ia melanggar larangan agung kerajaan kita. Dan kini tubuh manusia itu menjadi jembatan antara dunia ini dan dunia manusia. Setiap kata jatuh berat dan menghukum, menciptakan retakan-retakan halus dalam kesadaran para sesepuh. Beberapa dari mereka menundukkan kepala lebih dalam, sementara yang lain mencengkram jubah mereka hingga buku-buku jari mereka memutih. Lentera sihir di atas kepala mereka bergoyang, nyalanya bergelora liar, seolah-olah berjuang melawan angin yang tak terlihat. Tubuh itu adalah kunci bagi kembalinya kekuatan besar yang seharusnya terkubur untuk selama-lamanya. Lanjut Maharani, suaranya kini rendah. Pada saat itu retakan halus terdengar dari dinding kristal. Suara berdesis, seolah dunia sendiri tak sudi mendengar kata-kata itu. Balerung Niskala bergetar lagi, kali ini lebih kuat, membuat kabut di lantai berputar-putar seperti pusaran amarah. Salah satu lentera sihir meledak kecil, memercikkan cahaya biru ke segala arah sebelum padam, menyisakan bau logam terbakar. Pada saat sesepuh bergidik, bahkan roh-roh pelindung yang bersemayam di dinding balerong tampak menghilang, melarikan diri ke dalam bayangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang di Skalapura, ketakutan memegang kendali. Maharani Candrakirana menatap mereka semua satu persatu, menilai kekuatan, kelemahan, dan keraguan di mata mereka. Ia tahu malam ini dunia telah berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Dan dari retakan kecil di dunia roh, sesuatu yang lebih tua dari api, lebih kejam dari waktu, sedang mengintip untuk menunggu. Balerung Niskala, tempat suci yang selama ini menjadi lambang ketenangan abadi, kini bergemuruh seperti kawah mendidih. Suara bisikan, dengusan, dan desahan napas berat memenuhi udara, menambah beban ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Dinding kristal bergetar halus, seolah-olah bangunan itu sendiri menggeliat dalam kegelisahan. Dari deretan para sesepuh, melangkah maju sesepuh Arya Wiseso, lelaki tua berjubah bulu bangau yang tergerai sampai lantai. Langkahnya berat, menyeret beban kekhawatiran dan kemarahan seluruh kerajaan di pundaknya. Ia berhenti di tengah balerung, berdiri tegak, menghadap Maharani Candrakirana. Napasnya teratur, matanya menyala penuh api keyakinan. Suara Arya Wiseso meledak memenuhi balerung, menggema keras, menggetarkan udara. Yang mulia, izinkan kami mengirim pasukan elit. Biarkan kami mengakhiri masalah ini sebelum terlambat. Hancurkan tubuh bocah itu, hancurkan jembatannya. Setiap kata meluncur seperti tombak, menghujam dinding kristal hingga bergema berkali-kali, meninggalkan gema ketakutan. Riuh suara sesepuh lain membahana. Beberapa mengangguk setuju, mulut mereka bergerak-gerak membaca doa kekuatan. Beberapa mengepalkan tangan di balik jubah mereka, gemetar oleh dorongan untuk segera bertindak. Jembatan ini harus diputus sebelum kutukan itu menular, seru salah satu sesepuh dari barisan belakang. Jika tidak, kita akan kehilangan dunia kita dan dunia mereka, timpal yang lain. Balerung itu berubah menjadi kawah panas yang hendak meledak. Aura sihir liar menebal di udara, membuat lentera-lentera biru di langit bergoyang liar. Nyalanya menari seperti nyala api kecil di tiup badai. Namun,
sebelum kekacauan meletus, langkah tenang terdengar dari sisi kanan. Sesepuh Manik Purwo, perempuan berambut perak berkilau, melangkah maju. Usianya tersembunyi di balik wajahnya yang tampak muda. Namun matanya, mata yang pernah menyaksikan kehancuran dunia, bersinar tajam, setajam belati tersembunyi. Ia mengangkat tangan. Suara jerihnya memotong keributan seperti pedang mengeris kain. Tidak. Suara itu membelah Balerung. Semua suara mendadak berhenti. Bahkan sihir di udara terasa menahan napas. Manik Purwo melangkah ke tengah Balerung, berdiri berhadapan langsung dengan Aryo Wiseso. Tatapannya tidak goyah. Aris, manusia itu tidak bersalah. Ia memutar badan menghadap ke seluruh ruangan. Matanya menyapu setiap wajah di hadapannya. Yang bersalah bukan dia. Yang bersalah adalah kita. Darah kita, anak kita. Tatapannya terhenti tepat pada Maharani Chandra Kirana, penuh tantangan yang tersembunyi dalam kehormatan. Dan terutama Sasmita. Kata itu seperti kutukan, berat dan tajam, menghantam seluruh ruangan. Suasana Balerung makin berat. Udara terasa menekan, seperti ribuan tangan tak terlihat menggenggam leher mereka. Manik Purwo menarik napas. Suara berikutnya mengalir seperti doa yang berdarah. Kita tidak bisa menebus dosa ini dengan darah manusia yang tak bersalah. Kita harus menebusnya dengan keikhlasan, bukan dengan pembantaian. Kata-katanya, meskipun diucapkan dengan kelembutan, menancap lebih dalam daripada semua teriakan amarah. Di antara para sesepuh, kegoyahan mulai muncul. Mata-mata yang tadi bersinar marah kini berkedip ragu. Beberapa menunduk, beberapa saling bertukar pandang dengan ketidakpastian. Bisikan kecil kembali bermunculan, tapi kali ini dipenuhi keraguan. Ketegangan menebal. Balerung itu bagaikan laut badai yang menunggu pecah. Dan kemudian dengan keheningan yang membungkam dunia, Maharani Chandra Kirana mengangkat satu tangan. Gerakan itu sederhana, namun dampaknya seperti petir membelah angkasa. Seketika semua membeku. Tak seorang pun berani menggerakkan badan. Tak satu napas pun terdengar. Dunia seperti berhenti untuk mendengar suara Sang Maharani. Dengan langkah lambat penuh wibawa, Maharani bangkit dari singgasananya. Capai biru panjang menjuntai dari bahunya, berkilau di bawah cahaya lentera yang gemetar ketakutan. Ia melangkah maju satu langkah, mata keperakannya menyapu seluruh Balerung. Tatapan yang dalam, tajam, dan penuh keputusan. Sang Maharani akhirnya terdengar, dingin dan pasti, seperti batu karang di tengah gelombang ribut. Aku putuskan. 3 kata itu mengguncang tulang mereka. Semua mata mengangkat, semua napas tertahan. Maharani berbicara, setiap katanya membelah udara, seperti pedang suci. Kita akan mengirim pasukan penyelamat, bukan untuk menghukum Aris, melainkan untuk menarik kembali anak kita dan membersihkan darah Niskala dari aib ini. Suara itu bergema dari dinding ke dinding, menggema ke relung jiwa semua yang hadir. Tak ada ruang untuk bantahan, tak ada celah untuk keraguan. Capai biru Maharani berkibar perlahan, seolah angin suci dari dunia lain membelanya. Di atas mereka, lentera biru bergetar, lalu menetap, seakan dunia akhirnya menerima keputusan yang telah dibuat. Dan di kejauhan, di balik batas dunia, sesuatu yang gelap dan kelam mulai menggeliat, merasakan gerakan pertama dari perang yang akan mengubah segalanya. Balerung Niskala telah menentukan jalannya. Darah pengkhianatan, penebusan, semua sudah menunggu di ujung jalan. Balerung besar telah kosong. Hanya suara desir angin malam yang merayap melalui celah-celah dinding kristal, melakukan nyanyian sunyi di antara ukiran mantra yang berpendar redup. Namun di dalam ruang sidang langit, sebuah ruangan tersembunyi yang hanya dibuka pada saat-saat penting. Percakapan penting baru saja dimulai. Dinding ruang itu berwarna perak gelap, dihiasi ukiran-ukiran mantra kuno.
yang bersinar samar dalam keremangan. Aroma dupa harum memenuhi udara, mengeluarkan wangi cendana dan bunga abadi. Tapi bahkan keharuman itu tak mampu menepis rasa tegang yang menempel di udara seperti kabut yang berat. Di tengah ruangan, di atas lantai yang dilukis lingkaran-lingkaran sihir, berlututlah Panglima Reksa Bumi. Sosoknya gagah dan keras, tubuhnya dibalut jirah kulit hitam dan perak yang berkilau redup di bawah cahaya lilin. Mantel panjang berwarna arang menjuntai hingga menyentuh lantai, mengalir seolah menjadi bagian dari bayangannya. Kepalanya tertunduk dalam, telapak tangannya menempel di lantai mantra. Penghormatan mutlak, sumpah bisu kesetiaan. Duduk di atas singgasana sederhana bertatahkan bak batu meteor, Maharani Candrakirana menatapnya. Matanya sedingin kabut abadi gunung tumpang pitu. Pandangannya menembus lapisan-lapisan kehormatan dan ketakutan, langsung ke dalam jiwa Panglima Reksa Bumi. Gaun putihnya berlapis kabut suci tampak hidup, berdesir perlahan seperti awan di puncak gunung, bergerak mengikuti denyut ruang. Suasana sepi, bahkan nyala lilin di sudut ruangan tampak bergetar lembut, seolah enggan mengganggu sakralnya perintah yang akan jatuh. Dalam kehenangan itu, suara Maharani terdengar, rendah, berat, namun bergema dalam ruang, seolah berbicara langsung ke tulang belulang para dewa. Panggil pasukan sayap malam. Titah Maharani. Suara itu menggetarkan lantai di bawah kaki Jenderal Reksa Bumi, meski diucapkan tanpa meninggikan nada. Lewat jalur rahasia di balik kabut tumpang pitu. Reksa Bumi menunduk lebih dalam. Tubuhnya nyaris menelungkup, mencium simbol suci di lantai. Masuklah ke Astraloka tanpa mengumumkan perang. Setiap kata Maharani terpatri seperti ukiran pada batu keras, mutlak dan tak ada ruang untuk penafsiran. Namun, sebelum Panglima Reksa Bumi berdiri, Maharani berbicara lagi. Kali ini suaranya lebih dalam, hampir seperti desahan angin malam. Dan dengarkan ini baik-baik, Reksa Bumi. Tubuh manusia itu tidak boleh binasa. Aris harus kembali dalam keadaan hidup. Aku berfirasat jika dia mati. Maharani berhenti sejenak. Udara di ruang seakan menegang hingga nyaris meledak. Maka kekuatan besar itu akan keluar. Akan banyak darah yang bercacaran di dunia alas purwo ini. Dan kita akan kehilangan segalanya. Kata-kata itu seperti kutukan. Panglima Reksa Bumi mengangkat kepalanya sedikit. Hanya cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang kini bersinar dengan tekad baja. Hamba mengerti yang mulia. Suara Reksa Bumi dalam. Maharani memandangnya lama, menilai apakah sumpah itu cukup kuat untuk mengatasi gelombang bencana yang akan datang. Akhirnya, dengan satu anggukan lambat, ia memberi izin. Panglima Reksa Bumi berdiri, gerakannya nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang melepaskan dirinya dari dunia nyata. Dengan satu gerakan jubahnya, ia menarik kabut tipis dari udara. Dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang dalam semburat kabut biru. Tanda perjalanan rahasia telah dimulai. Hanya gebersik dupa dan desiran kabut yang tersisa mengisi ruang suci itu dengan janji tentang misi yang tidak boleh gagal. Di balerong yang kosong, Maharani Candrakirana tetap duduk sendiri. Kepalanya sedikit tertunduk, jari-jarinya yang panjang dan anggun bermain di lengan kursi singgasana. Dalam hatinya, sebuah bisikan halus, entah dari dalam pikirannya atau dari kekuatan alam yang lebih tua menggema. Penyelamatan atau perang. Suara itu menusuk lubuk hatinya yang terdalam. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun kekuasaannya, Maharani Candrakirana tidak yakin jawabannya. Ruang itu tetap membisu, menjadi saksi sunyi dari keputusan yang akan mengguncang dunia roh dan dunia manusia.
malam itu, langit di atas kerajaan Astraloka tidak hanya gelap. Ia terasa berat, seperti ditutupi lembaran kain hitam raksasa. Kabut kelabu menggulung perlahan dari hutan mati di utara, membungkus istana megah berlubang hitam itu dalam selimut ketidakpastian. Di kejauhan, di balik bayangan gunung hitam yang menjulang bagaikan gigi raksasa, sosok-sosok berjubah biru gelap mulai bermunculan. Pasukan sayap malam dari Niskalabura. Mereka melayang di antara kabut. Tubuh-tubuh mereka diselubungi mantra penghilang jejak yang sangat rumit. Tak meninggalkan suara langkah, tak meninggalkan bayangan di tanah. Gerakan mereka teratur, senyap, seperti potongan-potongan bayangan hidup yang bernafas. Mereka menyusup, perlahan mendekati dinding luar Astraloka. Seorang prajurit muda bermata setajam bilah baru ditempa berbisik di bawah napasnya. Fokus pada target, jangan sentuh tanah lebih dari 3 detik, gunakan kabut. Bisikannya tak lebih dari desir di antara daun-daun mati. Pasukannya bergerak seperti ular berkilat, mengalir di antara lapisan kabut yang tebal, menelusuri jalur rahasia tumpang pitu, jalan kuno yang hanya diketahui oleh para penjaga kerajaan langit, jalur tersembunyi antara dunia atas dan dunia bawah. Mantra ringan menyelimuti mereka, menghapus suara napas, denyut darah, bahkan getaran halus dari detak jantung mereka. Mereka hampir tidak ada, hanya bayangan dalam bayangan. Misi mereka sederhana, tapi berat. Menyelamatkan Naris, membawa kembali bocah manusia tak berdosa, menebus aib keluarga kerajaan mereka sendiri. Mereka tidak datang untuk peperang. Mereka tidak ingin mengangkat senjata. Mereka hanya ingin menyelesaikan misi mereka dengan cepat, diam-diam, tanpa mengganggu keseimbangan yang rapuh. Namun, di dunia roh, bahkan niat sebaik apapun bisa berubah menjadi bencana dengan satu langkah yang salah. Beberapa prajurit melayang perlahan di atas permukaan batu hitam istana. Mereka bergerak menuju gerbang utama, gerbang besar bertanduk yang tampak seperti mulut raksasa yang menganga. Kapten Regu kembali berbisik melalui mantra sambungan pikiran. Jaga jarak, jangan gunakan sihir terang. Kita harus menjemput dia dalam satu tarikan nafas. Semua pasukan mengangguk dalam diam, menerima perintah tanpa kata. Mereka tidak tahu bahwa setiap sentuhan energi mereka sekecil apapun sudah memantul di dinding mantra pelindung Astraloka. Setiap gerakan, setiap denyut nadi terdeteksi bagaikan lonceng dipukul di tengah keheningan. Di ruang dalam istana, mantra pelindung berkilau samar lalu mengirimkan denyut merah yang halus, tanda peringatan kepada penguasa Astraloka. Di antara kabut, seorang prajurit muda yang baru pertama kali dalam misi ini membisikkan kegelisahannya. Kapten, aku merasa kita sudah terlambat. Kapten Regu menjawab dengan suara lebih keras dari biasanya. Diam, percayai perintah, percayai niat kita. Tapi jauh di dalam hati mereka semua, sebuah keraguan kecil mulai tumbuh. Dan kabut di sekitar mereka terasa semakin tebal, seolah memperingatkan bahaya. Misi telah dimulai, namun dunia roh bukan tempat untuk niat baik saja. Dan dalam beberapa langkah ke depan, takdir akan membelokkan misi penyelamatan ini menjadi bencana. Di balik benteng batu hitam Astraloka, di lorong-lorong sunyi yang mengular, seperti urat nadi kerajaan, sebuah keheningan magis menyelimuti seluruh penjuru istana. Hanya suara obor magis yang mendesis pelan, dan kadang-kadang bunyi gerakan kain berat prajurit goib yang sedang berpatroli. Namun malam itu, ruang dalam yang tersembunyi di balik aula utama, sebuah tempat suci yang hanya diizinkan bagi para resi agung. Seorang lelaki tua duduk bersila, bermeditasi di hadapan api kecil berwarna putih kehijauan. Resi Suryo Darmo, jubah hitam kelamnya menyentuh lantai berukir lambang-lambang roh tingkat tinggi. Wajahnya tenang, matanya tertutup, tangannya saling bertaut di atas pangkuan. Api suci di depannya bergetar lembut, seolah bernafas seirama dengan denyut kehidupan istana. Namun tiba-tiba, api itu berdesis,
cahayanya berubah warna, dari putih menjadi merah darah dalam sekejap, seperti dicambuk oleh kekuatan tak kasat mata. Resi Suryodarmo membuka matanya. Mata tuanya yang biasanya terlihat keruh, kini berkilat merah terang. Pupilnya melebar, memantulkan gambar energi yang baru saja menembus batas istana. Seluruh ruangan seolah bergetar perlahan. Lambang-lambang kuno di dinding menyala redup, seperti memperingatkan akan bahaya besar. Suryodarmo menghela napas panjang. Suara hembusan napas akan menekan seluruh udara di ruangan itu. Ada pelanggaran, bisiknya lirih namun penuh dendam. Napas Resi menjadi lebih berat, wajahnya mengeras, rahangnya mengatuk. Tanpa membuang waktu, ia menepuk telapak tangannya yang kurus dan penuh garis ke tanah. Kilatan merah darah meledak dari tempat telapak tangan itu menempel, menyebar ke seluruh lorong bawah tanah dalam kecepatan mengerikan. Kilatan itu berwujud seperti ular-ular cahaya merah yang merayap di lantai dan di dinding, meluncur ke seluruh penjuru istana. Di setiap sudut istana, kilatan itu menyalakan alarm gaib kerajaan. Simbol-simbol tua di pintu-pintu utama bergetar dan berpendar. Obor-obor di lorong berubah warna menjadi merah padam. Seketika, gema berat memenuhi udara. Suara gemuruh mantra kuno yang terbangun dari tidur panjangnya. Penjaga gaib, para prajurit roh berbaju zirah besi dan berselimut mantel asap hitam bangkit dari lantai batu. Mereka muncul dari balik bayang-bayang dinding, seolah-olah terlahir dari kegelapan itu sendiri. Wajah mereka tanpa ekspresi, mata mereka berkilau biru kehijauan, dan setiap langkah mereka menimbulkan denguman rendah yang melambat di lantai. Mereka bergerak cepat menuju titik pelanggaran, menuju para penyusup yang telah menodai tanah suci Astraloka. Resi Suryodarmo berdiri pelan, kepalanya menunduk, menatap langit-langit batu di atasnya, seakan bisa melihat langsung ke arah gerbang utama. Tangannya yang kurus meremas tongkat roh pendek yang bergantung di pinggangnya. Bersiaplah, malam ini darah akan mengalir, entah darah mereka atau darah kita. Gumamnya dingin, matanya menyipit tajam. 1 detik kemudian, ia melangkah keluar dari ruang suci itu, membawa serta aura kematian yang merayap ke seluruh kerajaan. Istana Astraloka menjadi siaga penuh. Suara lonceng baja gaib memecah keheningan istana. Dentingan berat itu bergema dari puncak menara utama, menggetarkan setiap batu dan bahkan udara di dalam istana Astraloka. Bukan hanya sebuah alam biasa. Ini adalah panggilan kuno, sebuah tanda bahwa batas suci kerajaan telah dilanggar. Dinding-dinding hitam istana bergetar halus, seolah merasakan amarah yang bangkit dari tanah itu sendiri. Obor-obor sihir sepanjang lorong mulai berkilat merah darah, melontarkan bayangan panjang yang menari liar di atas lantai batu. Para prajurit roh yang tersebar di seluruh istana langsung menghentikan aktivitas mereka. Pedang-pedang terhunus, zirah berderak, dan sorot mata tajam mulai memenuhi setiap penjuru. Atmosfer berubah dari keheningan menjadi medan persiapan perang. Di ruangan atas menara, dalam sebuah ruang meditasi sederhana dengan dinding batu berlapis mantra, Wisnu Murti, mantan Raja Astraloka, duduk bersila di atas kulit hitam. Matanya terpejam, napasnya lambat. Di hadapannya, bara api kecil menyala, dijaga oleh mantra agar tak pernah padam. Ia sedang tenggelam dalam penguatan roh, menjaga keseimbangan kekuasaan kerajaan dengan pikirannya. Namun saat lonceng pertama berdentang, kelopak matanya bergetar. Lonceng kedua, otot-otot rahangnya menegang, dan saat dentingan ketiga menghantam udara, Wisnu Murti membuka matanya. Cahaya merah menyala samar di dalam pupil hitamnya. Dengan gerakan tenang ia mengulurkan tangan kanan. Tongkat hitam berukir ular naga meluncur sendiri dari tempat penyimpanan di dinding, mendarat sempurna di telapak tangannya. Tongkat itu gada kala Wisnu bereaksi, menggigil pelan seolah ikut merasakan pelanggaran yang terjadi. Seketika aura pekat mulai melingkupi tubuh Wisnu Murti. Sebuah kekuatan besar, berat, mengalir perlahan dari kakinya ke seluruh menara.
Mereka berani menginjakkan kaki di kerajaan ini tanpa izin. Gumam Wisnumurti, suaranya rendah namun menggema di dalam ruangan kecil itu. Ia bangkit perlahan, jubah hitamnya berkibar meski tidak ada angin. Setiap langkahnya membuat lantai batu sedikit bergetar, menandakan berat kekuatan yang ia bawa. Ia melangkah menuju balkon sempit yang menghadap ke pelataran utama, di mana lampu-lampu sihir kini berwarna merah darah, dan prajurit-prajurit Astraloka berkumpul, seperti badai yang menunggu aba-aba untuk meledak. Dari tempatnya berdiri, Wisnumurti melihat garis-garis samar di antara kabut. Penyusup, matanya menyipit, tongkatnya berdenyut pelan, haus akan perintah. Kalau itu niatmu, Niskalapura, maka malam ini kalian akan membayar mahal. Bisik Wisnumurti hampir tanpa suara. Wajahnya yang biasanya tenang bagaikan malam, kini mengeras. Dalam sekali hembusan napas ia berdiri. Tongkat hitam di tangannya bergetar ringan, bereaksi terhadap pelanggaran ini. Suasana di sekitarnya memanas. Udara terasa berat seperti menjelang badai. Dan bahkan makhluk-makhluk roh kecil yang biasanya berkeliaran di atas atap istana menghilang dalam ketakutan. Malam ini, kerajaan Astraloka tidak akan tidur. Balerong tahta Astraloka, ruang megah yang dibangun dari batu hitam berurat merah, berdiri sunyi dan dingin seperti perut naga mati. Tiang-tiang raksasa menopang langit-langit tinggi yang hampir menghilang ke dalam bayangan. Dinding-dindingnya dihiasi perbandading sihir yang bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Lantai marmer hitam memantulkan obor-obor merah yang berderet di sepanjang ruangan, menciptakan pantulan redup yang membuat suasana terasa lebih mencekam daripada megah. Dan di tengah semua itu, di atas singgasana besar berbentuk kepala naga bersayap, Aris duduk membeku. Jubah hitam panjang yang dikenakan terasa berat di bahunya, seolah tak hanya terbuat dari kain, tapi dari beban dunia yang tak ia mengerti. Di sekelilingnya, para pelayan gaib dan penjaga roh bersujud, membungkuk dalam, dengan kepala menyentuh lantai, tak berani menatap langsung sosok raja baru mereka. Semua tampak begitu normal bagi mereka, tapi bagi Aris, semua ini adalah mimpi buruk tanpa pintu keluar. Napas Aris memburu pelan, keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Tangan gemetar kecil di atas lutut, namun ia paksa dirinya untuk tetap duduk tegak. Ia mencoba mengingat bagaimana ia sampai di sini. Kenapa orang-orang ini bersujud padanya? Kenapa ia berasa seperti boneka hidup di dunia yang bukan miliknya? Ada apa ini? Gumam Aris nyaris tak terdengar. Suaranya parau, tenggorokannya kering, matanya melirik ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang, siapapun yang bisa memberinya jawaban. Tapi semua pelayan tetap membisu, seolah tak berani bergerak tanpa titah dari Aris. Kemudian, suara berat mengguncang pintu-pintu besar di ujung balerong, seperti palu raksasa yang menghantam kayu raksasa. Langkah 1000 penjaga bergema, mengerikan, menyatu dengan dentuman jantung Aris yang berdegup keras. Pintu-pintu itu bergetar, obor di sepanjang dinding berkelip-kelip liar. Beberapa permadani sihir berdesir lebih cepat, seolah juga merasakan ketegangan yang merambat ke udara. Para penjaga roh di balerong langsung bergerak. Mereka mengambil posisi bertahan, mengangkat tombak dan perisai sihir mereka dalam formasi melingkar, mengelilingi singgasana. Suara mantra lirih terdengar di antara mereka, mantra pertahanan yang hanya dipakai saat perang besar. Satu persatu pelayan gaib mundur ke tempat ruangan, menyembunyikan diri di balik tiang-tiang batu. Aris menelan ludah, tubuhnya kaku, kepalanya mendongak ke arah pintu-pintu besar yang kini bergetar semakin keras. Ia ingin bertanya, ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Hanya satu pertanyaan sederhana bergema di benaknya, berulang-ulang, semakin keras, seiring dentuman langkah yang mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Bersama kita bangun cinta ini, but all you gave me was a lie so clear. Kau bilang kita takkan terpisahkan, but you left me alone in the dark. Sekarang semua yang kita punya, only pieces of a broken heart.